Orang yang istiqomah, insya Allah saat matinya, saat meninggalnya, malaikat akan turun kepada orang itu. Bahkan kata malaikatnya apa? Kata malaikat, Allah takhafu wa la tahzan. Kalian jangan takut menghadapi alam-alam setelah kematian. Wala tahzanu, jangan bersedih anak istri, harta yang kamu tinggalkan. Kenapa? Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata malaikat, kami adalah penolong kalian dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka kata malaikat, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan 3 catatan penting setelah bulan Ramadan. Ini ada beberapa hal yang perlu dicatat selepas kepergian bulan Ramadan. Catatan yang pertama yaitu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya alhamdulillah, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, bahkan Ramadan juga telah naik kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa amal-amal kita. Maka beruntung orang yang beruntung di bulan Ramadan. Sebaliknya merugi orang yang merugi di bulan Ramadan. Orang yang diterima amalannya selama Ramadan, ya alhamdulillah, kita ucapkan selamat. Ya, kalau orang merugi selama Ramadan, tidak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, maka kita pun turut berduka cita. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang merugi. Intinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kita kecuali daripada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Di takwa itu adalah keikhlasan. Ada satu hadis dari Syaddad bin Abi Ammar dari Abi Umamah Al-Bahili, dia mengatakan, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra. Apa pendapatmu hai Muhammad, laki-laki yang dia berperang mencari balasan dunia wa dzikra, dan ingin disebut di dunia. Malah apa bagi dia? Maka Rasulullah SAW mengatakan la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan sesuatu apapun juga. Lalu lagi kita mengulang pertanyaannya 3 kali. Maka Rasul berkata kepadanya, la syai'a lahu, tidak ada sesuatu baginya, dia tidak mendapatkan sesuatu pun. Kemudian Rasul baca ayat, Allah mengatakan, innallaha la yaqbalu al-amal, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang ikhlas untuk Allah, wa btuliya bihi wajhuh, dan mencari dengan amal tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara takwa itu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya, tapi apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Maksudnya keikhlasan dari kalian. Dan juga ada di hadis Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasul bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati, saya itu tahu beberapa kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bi hasanatin amsali jibal, mereka datang pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan semisal gunung tihamah bidon, warnanya putih, fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansura, tetapi amal yang segitu banyaknya Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Maka satu berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, sifati mereka untuk kami, jalihim lana, jelaskan mereka untuk kami. Tujuannya apa? Supaya kami tidak menjadi dari mereka, dan kami nggak tahu dengan sampai amalan mereka sia-sia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, ama innahum ikhwanukum, sesungguhnya mereka itu saudara kalian, wa min jildatikum, dan dari bangsa kulit kalian, wa ya'khuzuna minal laili kama ta'khuzun, dan mereka mengambil dari malam sebagaimana kalian mengambil. Biasa ibadah malam hari, walakinnahum aqwamun, tapi mereka itu satu kaum, idza khalau bi maharimillah intahakuha, kalau mereka sedang menyendiri dengan hal-hal yang diharapkan Allah, maka mereka melanggarnya, merusaknya. Jadi kalau sedang rame-rame bersama orang-orang, kelihatan rajin ibadah, ahli taat. Tetapi kalau sedang sendirian, malah mereka melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan hapusnya amal-amal mereka. Kenapa? Karena tidak sifat takwa. Jadi takwa itu adalah mau di saat orang banyak atau orang sedikit, tidak orang ada sama sekali, dia harus takwa. Mau di masjid, mau di pasar, di mana saja dia harus bertakwa. Itu mana takwa. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah ketakwaan kita. Itu orang-orang yang bertakwa. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada asar beliau mengatakan, kunu liqabulil amal asyaddu timaman minkum, jadilah kalian itu untuk diterimanya amalan itu lebih perhatian daripada amal itu sendiri. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, tidakkah kalian mendengar Allah azza wa jalla berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini penting pengabulan amal kita. Amal banyak kalau nggak dikabul sia-sia. Sayang, capek-capek, luangkan waktu, luangkan tenaga, energi dan sebagainya, tetapi di mata Allah semua bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada hasil sama sekali. Makanya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima julukannya, di hari Idul Fitri beliau berkhutbah. Dalam khutbahnya apa kata beliau? Ayuhan nas sumtum lillahi salasina yauman, hai manusia, kalian berpuasa karena Allah 30 hari. Wa kumtum salasina lailah, kalian bangun sholat tarawih pun 30 malam. Wa kharajtumul yauma tatlubuna minallahi an yataqabbala minkum, dan kalian keluar hari ini, hari Id itu, mencari dari Allah supaya Allah menerima amal kalian. Ya kan? Makanya doa ucapan selamatnya orang-orang dulu, para tabi'in itu, ya taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian. Kenapa? Mereka berharap untuk diterima amal-amal selama bulan Ramadan. Dan juga sebagian salaf di hari Id itu mereka malah bersedih. Ada yang ngomong, wahai si fulan, sekarang ini hari senang, hari bergembira, hari bahagia, kenapa kalian sedih? Dibilang sodaktum, kalian benar, ini hari raya, hari bersenang-senang. Walakinni abdun, tapi saya ini seorang hamba yang diperintahkan oleh majikan saya untuk beramal suatu amalan, dan saya nggak tahu amal saya ini ayak baluhu minni amla,
apakah dia mau menerima amal saya ini atau tidak. Itu yang saya khawatirkan. Jadi saat orang mungkin bergembira di hari raya, ada sebagian salaf itu mereka malah menangis. Kenapa? Nangisnya karena takut amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan laqad kana salaf rahimahullah yad'una Allah sittata asyhurin. Mereka orang salaf dulu, mereka doa sama Allah 6 bulan, an yuballighum syahr Ramadan, supaya bisa ketemu bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata asyhur. Kemudian mereka orang-orang soleh terdahulu doa lagi sama Allah selama 6 bulan, ayyataqabbalahu minhum, agar Allah terima amal dari mereka. Jadi kerjanya cuma 2 saja. Setengah tahun sebelum Ramadan dia minta ketemu Ramadan, setengah tahun setelah Ramadan minta diterima amalan selama Ramadan. Nah, bagaimana kita tahu amal kita ini diterima atau tidak selama bulan Ramadan? Kata para ulama, intinya kita jangan tertipu dengan ibadah kita. Ya, kalau kita puasa Ramadan sempurna, jangan sombong juga. Itu semata-mata taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kemampuan, kekuatan sehingga kita bertemu Ramadan dan menyelesaikan Ramadan dengan baik. Ya kan, bisa siam Ramadan, bisa qiyam Ramadan. Kenapa? Banyak orang yang tidak bisa berpuasa, bahkan kadang telah meninggal dunia. Dan yang kedua, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau selepas melakukan ketaatan selalu istighfar. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beristighfar. Rasul istighfar habis sholat. Kenapa? Ya tadi, takut dalam sholat tadi banyak kekurangan, belum sesuai dengan yang Allah minta. Akhirnya meminta sama Allah kekurangan-kekurangan tersebut mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Sayyidina Ali mengatakan sahabat-sahabat Nabi itu kalau beramal betul-betul dengan himmah, dengan semangat. Tapi kalau selesai beramal mereka kayak orang ketakutan, diterima enggak amalnya gitu, diterima atau tidak, ya kan, diterima atau tidak. Tapi kita yakin insya Allah amal-amal selama Ramadan yang kita lakukan, kita harus yakin amal kita diterima, karena Allah mengatakan kan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa adalah takwa. Kalau ada takwa dalam diri kita di akhir Ramadan, di Syawal, di Dzulqa'dah dan seterusnya, maka maknanya Allah telah menerima Ramadan kita. Allah telah menerima Ramadan kita. Kenapa? Ada ketakwaan. Ada ketakwaan. Kalau tidak ada ketakwaan selepas Ramadan, itu yang kita khawatir. Jangan-jangan Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda alamat diterimanya ketaatan itu diikuti dengan ketaatan. Ya kan? Bukan dengan maksiat. Kalau habis berbuat taat diikuti dengan maksiat, maknanya tadi takut amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang amal kita ini kalau persis seperti Ramadan kadang-kadang susah. Emang Ramadan itu berkah, beda ya kan. Keberkahan Ramadan itu Masya Allah, orang yang males ibadah saja, males ke masjid jadi ke masjid, males baca Quran jadi baca Quran, seakan-akan ada kemampuan. Tapi kita pun harus menjaga amal kita. Jangan sampai ya kan amal rajin di bulan Ramadan, tapi selepasnya malah meninggalkan amal tersebut. Karena itu tandanya. Jadi amal kita diterima, tandanya insya Allah kalau diikuti dengan ketaatan-ketaatan lainnya. Intinya kalau masih beribadah, masih rajin taat, itu intinya amal kita diterima. Alhamdulillah Allah masih menerima amal-amal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan yang kedua adalah wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan murtad ke belakang. Karena akan berbalik menjadi orang-orang yang merugi. Ini diantara kejahatan yang paling besar, kerugian yang paling besar adalah seseorang itu balik, ya kan, setelah mendapatkan keuntungan
menjadi orang yang merugi. Setelah Allah senangkan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, dia berbalik, ya kan, sudah rajin ibadah malah berbalik, tidak mau lagi ibadah. Ini kerugian. Intinya dia murtad. Setelah awalnya menghadap Allah, malah dia berpaling, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya dia rajin menuju pada kebaikan, berhijrah, malah meninggalkan. Setelah itu ditinggalkan kebaikan. Setelah dia dulu memamurkan masjid-masjid Allah SWT dengan tilawah Quran, dengan sholatnya, dengan ibadah-ibadah lainnya, dengan iktikafnya, dia malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya hatinya itu belum hidup yang sempurna dengan keimanan, belum bercahaya dengan sempurna. Makanya kadang-kadang masih berubah-ubah, ya kan, berubah-ubah. Jadi jiwanya belum merasakan manisnya ketaatan, tidak pula manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya masih terlalu lemah. Ta'aluk sama Allahnya, bergantung sama Allahnya masih lemah, gitu kan, masih lemah. Maka masya Allah, selama Ramadan penuh itu kita ini ada daurah, intinya latihan untuk mentaati Allah, untuk melakukan kebaikan, ketaatan, mendawamkan zikir, tilawah Quran, macam-macam doa, tadarrur, ibtihal, musabaqah dalam berinfak, lomba-lomba, berbuat kebaikan, ya kan? Itu sudah hal yang bagus di bulan Ramadan. Tetapi hati-hati, ya kan? Jangan sampai setelah kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita berbalik berbuat maksiat, berbuat lalai, ya kan? Kita malah maksiat, lalai setelah dapat hidayah. Jangan melakukan hal-hal yang bengkok setelah kita melakukan hal-hal yang lurus. Makanya Allah mengatakan wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kalian murtad ke belakang, maka kalian berbalik menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai, ya kan, Ramadan rajin, selepas Ramadan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah malah tidak semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Allah itu Rabb bulan Ramadan. Tuhan bulan Syawal juga, bulan Dzulqa'dah juga. Kalau Allah disembah di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan lain pun sama. Allah harus tetap kita sembah. Jangan berbalik. Kalau Ramadan ini masya Allah ramai masjidnya, selepas Ramadan masjidnya sepi, nggak ada jemaah sama sekali, waliyadzubillah, ya kan. Ini bukan seperti itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Kalian jangan menjadi seperti wanita yang dia itu memintal benang kemudian melepaskannya, merusaknya, ya kan, mencabutnya lagi, mencopotnya setelah menjadi kuat. Ya kan, aneh, perempuan bikin baju mintal benang udah jadi dirusak lagi. Ada wanita duduk sepanjang bulan, dia bikin baju, ya kan, jahit baju sekarang bahkan dulu kan dengan mintal, alami kan dengan mesin jahit. Setelah ingin jadi bajunya, dia robek-robek, dia gunting-gunting bajunya. Ini perumpamaan orang-orang, keadaan sebagian kita yang ketika Ramadan rajin, tapi mau selesainya bulan Ramadan, akhirnya dia balik berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh kan? Sepanjang Ramadan dia sholat, puasa, qiyam, khusyuk, nangis, berdoa, tadarruk, tapi aneh, selepas Ramadan malah dia lupa semua. Dia tinggalkan semua, malah berbuat maksiat kembali. Ini jangan sampai. Jadi jangan wala tartaddu ala adbarikum. Jangan murtad ke belakang. Kenapa? Kalian akan menjadi orang yang merugi. Allah mensifati keadaan sebagai manusia dalam masalah ibadah. Ada yang ibadahnya begitu, ya kan? Ibadahnya angot-angotan, kumat-kumatan. Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu di ujung tepi. Di tepi, ini rawan kan? Tepi sungai, tepi apalah, tepi rumah, tepi jurang, dia pasti akan jatuh. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia tenang.
tetap rajin ibadahnya. Tapi wa in asobathu fitnatum, kalau menimpa dia fitnah, ujian, in qalaba ala wajhi, dia berbalik di atas wajahnya. Khasirad dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dalam tafsir disebutkan di antara manusia ada yang imannya lemah, imannya belum masuk ke dalam hatinya, ya kan, belum bercampur, belum masuk ke dalam hatinya. Masuk cuman karena takut atau mungkin kebiasaan dan sebagainya. Jadi apa? Fa in asabahu khairun nabi. Kalau ditimpa kebaikan, jadi kalau rezekinya mengalir lancar, ya kan, datang kepada dia, nggak ada hal-hal musibah datang kepada dia, dia tenang, tetap ibadah. Bukan karena imannya, karena memang Allah kasih selamatan, kesehatan, ya kan, Allah tidak kasih fitnah, akhirnya agama masih bagus. Kalau rezekinya ada, jadi Allah ngasihnya rezeki. Wa in asabatu fitnah, tetapi kalau dia ditimpa ujian, ada hal-hal yang dia kurang senangilah, ya hilang mungkin hartanya, kerjaannya berhenti, atau ya hilang anaknya, macam-macam ujian, kesehatan jadi ujian dengan sakit, macam-macam penyakit bertahun-tahun. Akhirnya apa? In qalaba ala wajhi, dia berbalik, ya kan, tidak mau lagi ibadah, dia murtad dari agamanya. Orang muda semacam ini, kata Allah, khasirad dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Ya kan, di dunia rugi karena disebab murtad tadi. Jadi ibadahnya mau kalau Allah cukupi kehidupan dunianya. Kalau Allah cukupi kehidupan dunianya, baru mau ibadah. Dia sehat, harta banyak, anak-anak sukses, mau ibadah. Tapi kalau diuji oleh Allah sedikit pun, tidak mau dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dia marah pada Allah, ibadah malah dikasihnya banyak-banyak ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Itulah keadaan orang-orang munafik. Kalau dunianya baik, dunianya bagus, mau ibadah. Kalau dunianya rusak, ya kan, dunianya hancur, berubah, nggak mau lagi ibadah, nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah, ya kan? Ini ibadahnya di atas tepi, rawan gitu kan, rawan. Jadi ibadahnya kalau dia dapat keuntungan dari Allah. Kalau dia nggak dapat keuntungan dari Allah, maka dia ngambek, ya kan, nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadi kita itu seperti mereka itu. Kita ya tetap aja ada nikmat, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih musibah, ujian dan sebagainya, bersabar, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, catatan yang terakhir ini adalah ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dawam, yang langgeng, yang ajeg, yang istiqomah terus-menerus walaupun sedikit. Ini Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dan rahmatnya tidak membebani manusia macam-macam ibadah, ketaatan, syariat agama kecuali apa yang mereka mampu. Jadi nggak mungkin Allah ngasih perintah yang manusia nggak mampu. Mereka mampu. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi dia apa yang diusahakan, atasnya baginya dosa apa yang diusahakan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dia berkata, Su'ilan Nabi SAW, Nabi ditanya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul mengatakan adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, amal yang dawam sekalipun sedikit. Kata Nabi, uklufu minal amal ma tutikun. Jadi kerjakan amal itu apa yang kalian mampu. Jadi insyaallah ibadah yang penting istiqomahnya, dawamnya, bukan masalah banyaknya. Kata para ulama, qalilun daim khairun min katsirin munqati. Sedikit amal tapi dia terus, nggak pernah ditinggalkan, lebih baik daripada banyak terputus. Orang ngaji hatam satu Quran sehari, tapi udah setahun 2 tahun nggak ngaji lagi. Lebih baik sehalaman baca Quran tapi terus setiap hari
salaman terus tidak pernah berhenti, ya kan? Orang sholat tahajud 100 rakaat terus berhenti, nggak tahajud lagi. Lebih bagus sholat tahajud walaupun 2 rakaat terus sampai akhir hayat dia. Yang penting istiqomahnya, dawamnya. Ada dari Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, Rasul pernah berkata kepada saya, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr bin As, la takun mitla fulan. Jangan seperti si Anu, karena yaqumul lail, dulu dia rajin bangun malam, fataroka qiyamal lail, lalu dia tinggalkan bangun malam. Jangan begitu. Lebih baik 2 rakaat tapi istiqomah. Gak mesti malam hari. Yang penting sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh bangun, sholat 2 rakaat tahajud masih bisa. Sholat 2 rakaat itu sudah dianggap qiyamul lail. Tapi apa? Istiqomah, dawam. Itu amal yang hebat. Ya kan? Amal yang hebat itu yang dawam terus menerus. Kadang kita nggak tahu, ya kan, keberkahan datangnya kapan. Kalau sehari tok baca Quran sekali tok, sholat 1000 rakaat sehari tok, selesai, nggak beramal lagi, sayang. Ada di dari Abu Darda itu, dari Zaid bin Aslam, Abu Darda berkata, iltamisul khairu dahrakum kullah, carilah kebaikan itu dalam sepanjang masa kalian. Kenapa? Tiap hari itu ada beberapa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rahmat Allah menimpa kita di hari apa gitu kan, di bulan keberapa. Kalau ibadah cuma tok hanya sebulan, 2 bulan berhenti, ya repot. Kalau selama setahun kita ibadah, insya Allah dalam setahun itu mungkin, ya kan, kita akan mendapatkan rahmat Allah, curahan rahmat Allah, curahan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa pun pasti ada waktu-waktu ijabahnya buat seorang hamba. Makanya istiqomah, jangan putus, ya kan, amalan kalau sepanjang tahun. Memang iman naik turun, kadang lagi rajin, masya Allah ibadah, iman naik, ya kan, rajin ibadah. Kadang-kadang lagi turun, berkurang, ya bikin maksiat, ya kan. Tapi insya Allah walaupun begitu, kita jaga ya iman kita ini jangan sampai ketika sedang lemah, jangan sampai putus sama sekali. Jadi ini wajar, orang itu ada semangat, ada kadang-kadang masa-masa fatrohnya, masa tidak semangat, semuanya. Dalam ibadah, dalam taklim, dalam dakwah pasti begitu. Orang hidup, ya kan, ada semangatnya, ada tidaknya. Tapi kata Rasul, siapa yang fatroh, masa tidak semangatnya ke maksiat, itu binasa. Jadi minimalnya kalau lagi males, ya ikhtisad wa sunnah, sederhana ibadahnya. Yang penting nggak masalah sunnah ditinggalkan, sederhana saja. Ya kan, yang wajib ya jangan ditinggalkan. Jadi orang yang berakal adalah dia sibuk ketika tambahnya iman dan ibadah, ketika lama iman juga tetap tidak meninggalkan yang wajib-wajib. Ali lalu mengatakan, innalil qulubi iqbalan wa idbara. Hati ini ada masa-masa semangat, ada masa-masa kadang malesnya. Fa idza aqbalat fahmiluhu 'ala nawafil. Kalau ya hati semangat, bawalah untuk ibadah sunnah. Ya sunnah kerjakan, sholat sunnah tambah, ya kan, sedekah sunnah tambah, bacaan Quran, zikir-zikir tambah juga yang sunnah-sunnah. Tapi wa idza adbarat, kalau hati sedang males, sedang lemah iman, faktasiru biya 'alal faraid. Cukupkan dengannya di atas yang fardu-fardu. Minimal yang fardu jangan ditinggalkan. Karena dawam di atas kebaikan, sekalipun sedikit, lebih utama di sisi Allah daripada meninggalkan sama sekali. Jadi kalau punya amalan rutin, jangan tinggalkan. Walaupun baca kulhu falak anas pagi sore 3 kali, nggak apa-apa. Tapi rutin 3 kali rutin sampai akhir hayat kita. Sedekah walaupun separuh korma tidak ada masalah. Yang penting apa? Rutin. Ini masya Allah kalau rutin ada khasiatnya. Rasulullah SAW mengatakan, ma minkum ahadun illa sayukallimu rabbuh. Tidak ada seorang dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara sama Tuhannya. Nggak ada terjemah di antaranya. Lalu dia melihat ke kanan, tidak melihat kecuali amalan dia. Dia melihat ke kiri, tidak melihat kecuali amalan dia. Lihat di depannya, tidak melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Maka kata Rasul, fattakun nar walau bisyikki tamroh. Takutlah neraka walaupun dengan sebelah korma.
Rasul menganjurkan takutlah neraka walaupun dengan bersedekah separuh korma, bukan 1 biji korma, separuh biji korma. Tapi yang rutin, ya kan? Yang rutin. Kadang Allah itu mendawamkan, ngasih taufik kepada seorang hamba dari makhluknya, amal kebaikan, terus dawam ya istiqomah sampai Allah cabut nyawanya dan dia terus beramal dengan amal soleh tersebut. Ini pasti masuk surga. Beruntung amalnya gak banyak, tapi kalau istiqomah datang kematian, insya Allah ini dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan istamalahu." Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan pakai dia. Sahabat nanya, bagaimana Allah pakai dia? Bagaimana cara Allah pakai dia? Kata Rasul, "Yaftahu lahu amalun sholih." Maka dibuka untuknya amal soleh. Baina yaday mautihi, di hadapan kematiannya, hatta yardallahu anhu man haulahu, sehingga Allah ridho kepadanya dan orang-orang yang sekitarnya. Jadi beruntung. Jadi yang penting mah ibadah itu rutin istiqomah aja, sekalipun hanya sedikit. Sedekah walaupun 1000 setiap hari gak ada masalah, tapi rutin. Itu yang masya Allah. Ketika kita datang kematian, kita dianggap sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Ramadan ini nuqtah bidayah, titik permulaan, bukan nuqtah nihayah, bukan titik akhir, bukan, ya kan? Ini awal ibadah kepada Allah. Permulaannya Ramadan itu untuk membuat semangatnya kita jaga ibadah tersebut di bulan-bulan lainnya, di bulan Syawal, di Qa'dah, terus Dzulhijjah sampai bertemu Ramadan lagi, kita dicas lagi, semangat lagi, terus dijaga, ya kan? Selepas Ramadannya, insya Allah itu amal yang paling dicintai Allah, yang dawam sekalipun sedikit. Apa yang kita rutinkan selama Ramadan, jangan kita tinggalkan sama sekali di bulan Ramadan. Biasa baca Quran, ya kan? Berkurang ada masalah. Ya kan, biasa sejus, ya kan? Sekarang berat, setengah jus gak ada masalah. Setengah jus, seperempat jus, hatta sehalaman, yang penting rutinnya. Yang penting rutin amal itu, ya kan? Zikir pagi sore, mampunya siapa baca ayat kursi, gak ada masalah. Ayat kursi, kulu falaq nas baca. Yang bisa kita baca Radillahi robba, Islami dina, baca gak ada masalah, ya kan? Baca. Jadi istighfar yang kita bisa baca, jangan ditinggalkan sama sekali. Jangan ditinggalkan sama sekali amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Karena Rasul mengatakan, ahabul amal ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang dicintai Allah adalah yang langgeng, yang ajeg sekalipun sedikit. Wallahu taala a'lam. Itu beberapa catatan, ya kan, selepas bulan Ramadan yang agar jadi perhatian kita, ya kan. Jadi kira-kira bagaimana amal selama bulan Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jelas tanda-tanda diterimanya amalan itu dengan diikuti ketaatan. Dan yang kedua, jangan malah berbalik, berbuat dosa lagi, berbuat maksiat lagi, tinggalkan ibadah. Setelah Ramadan Allah kasih taufik kita untuk mudah beribadah kepadanya. Dan yang ketiganya, dawamkan amalan. Apa yang diamalkan selama Ramadan diamalkan juga di luar Ramadan. Insya Allah itu keberkahan. Itu tanda husnul khotimah. Kalau bisa istiqomah, bisa dawam. Orang yang istiqomah, insya Allah saat matinya, saat meninggalnya, malaikat akan turun kepada orang itu. Bahkan kata malaikatnya apa? Kata malaikat, Allah takhafu wa la tahzan. Kalian jangan takut menghadapi alam-alam setelah kematian. Wala tahzanu, jangan bersedih anak istri, harta yang kamu tinggalkan. Kenapa? Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata malaikat, kami adalah penolong kalian dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka kata malaikat, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian, ya kan? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bahkan bagi kalian di surga apa yang diinginkan oleh nafsu kalian. Pengen apa saja ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kabar gembira oleh malaikat kapan? Saat meninggal dunianya. Ini janji Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaikah.
orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah dan dia istiqomah, maka malaikat turun silih berganti kepada orang tersebut. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Dikasih kabar gembira oleh malaikat yang istiqomah. Yang istiqomah, makanya kita belajar ajak amal kita walaupun sedikit, ya kan? Baca ayat 10 ayat gak ada masalah. Yang penting rutinnya, bukan banyaknya. Itu para sahabat kalau belajar Quran juga nggak banyak-banyak. Kata para sahabat, kami kalau belajar Quran nggak pernah melewati 10 ayat. Sehingga diamalkan. 10 ayat diamalkan baru nambah. 10 ayat diamalkan baru nambah. Hari ini kadang orang banyak dengar ceramah-ceramah, kadang Quran, tafsir dan sebagainya, tapi susah mengamalkannya. Jadi yang penting bisa diamalkan walaupun sedikit. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akhiri dari majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.